Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم المعاد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله إمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menjadikan kalimat zikir umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai benteng yang dikokohkan Allah. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada pemimpin kita, role model kita, mizan akbar, panutan agung kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada zuriyahnya, juga kepada sahabatnya, juga kepada pengikutnya ila yaumil qiyamah. Selaku khatib tentu berpesan, mari kita sama-sama berikhtiar untuk menjadikan diri kita bernilai di hadapan Allah. Lahir terlihat tampan, lahir terlihat religius, lahir terlihat baik, itu tidak akan bernilai kalau kedalaman batin kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah kemudian kita diperintah Allah untuk menjadikan diri kita bernilai di hadapan Allah agar kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau takwa kita gambarkan dengan sebenar-benar takwa, pakaian kita tidak akan mungkin mengalahkan diri kita. Pakaian yang kita kenakan, sorban, peci, sarung, gamis, tidak akan mungkin menjadikan nilai kita luntur di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena duduknya ada Allah, berdirinya niat menghadirkan Allah, makan niat menghadirkan Allah, maka kemudian asistennya Allah, kekasihnya Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita atas perintah Allah. Kita aktivitasnya ada doa. Kenapa ada doa? Itu bukti kita masuk ke dalam ranah takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, agar kita terus berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kemudian, apa iya manusia itu kategori takwanya dapat dengan sebenar-benar takwa? Kalau kita cross-check misalnya, kita masih dalam sama istri, kita belum tulus mendidik anak, atau kita belum tulus beribadah, masih ngeluh, lagi enak tidur, ada yang azan marah dan lainnya. Maka kemudian dalam Islam, kita sebagai umat muslim, dalam kajian Islam ada istilah nasakh wa mansukh, ada istilah amandemen. As-Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan, beliau mengutip sebagian para ulama. Qala ba'dul ulama, ittaqullaha haqqa tuqatihi mansukhun biqaulihi ittaqullaha mastata'tum. Ini tentu solusi. Sebagian ulama berpendapat ayat bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Aktivitasnya semuanya melibatkan Allah. Ini diamandemen. Kenapa diamandemen? Kata As-Sayyid Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, ternyata ayat bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ini untuk orang 3 golongan. Golongan pertama para anbiya. Mengapa para anbiya? Grade-nya nomor 1 karena masih melibatkan Allah. Yang kedua para auliya. Mengapa para auliya? Grade-nya di bawah kenabian, karena para wali adalah ingin terus mendapatkan keridhaan Allah. Yang ketiga para sholihin yang digaungkan sama Rasul ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Kemudian Rasul menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini untuk orang-orang yang tidak masuk dalam kategori ini. Dililitkan kita sama Allah. Dililitkan orang-orang yang sering melupakan Allah. Dalam Al-Quran, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian masing-masing. Ternyata umat Nabi Muhammad yang sering melupakan Allah masih dicintai Allah. Apa bentuk cintanya? Bentuk cintanya adalah berupa firman Allah, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian masing-masing. Kalau kemampuan kita ternyata nilainya 2, dari 2 itu ada nilai ketulusan kepada Allah. Yang 2 ini yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu karena ini pembelaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam diri kita perlu obat. Maka obat pertama yang perlu kita harus raih adalah bagaimana kita sekuat tenaga meniru ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seperti yang dikutip oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, etika guru dan murid. Beliau menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-akbar. Rasul itu ternyata role model yang paling besar. Siapa orang yang tidak mengikuti Rasul, dia
bisa dipastikan tersesat menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu kita tiru dari ajaran Rasul? Yaitu akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariat selesai di zaman Nabi Ibrahim. Rasul diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa pesan untuk kita berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang sempurna. Maka ada pendapatnya Habib bin Syahid, seorang ulama besar, ishab al-ulama wa ta'allam minhum adabahum. Bertemanlah kalian dengan ulama, karena ulama adalah pewarisnya para nabi, dan belajarnya dari mereka adab mereka. Apa belajar adab dari ulama atas ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu di bulan Ramadan yang harus kita pelajari betul adalah bagaimana membaca mukjizat teragung, al-mu'jizat karimah, mukjizat yang luar biasa yang dibawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema sekarang adalah keutamaan membaca Al-Quran. Mengapa saya ambil keutamaan membaca Al-Quran? Karena setiap tahun peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, diperingati malam ke-17 bulan Ramadan. Kata As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir dalam kitab Halatu Ahli Haqiqati Ma'allah, kalau diterjemahkan menjadi keadaan atau kondisi-kondisi para ahli hakikat bersama Allah. Ini kitab karangan As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, murid langsungnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang dulu, ulama dulu, tapi kitab ini diakui di Eropa, khususnya Jerman dan Prancis, karena bahasanya sangat sastrawi. Apa kata As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir? Al-Quran huwa hablullahil a'zam. Quran ini talinya Allah. Kalau kita bayangkan definisi ini, siapa yang ingin terus berpegang teguh sama Allah harus berpegang teguh dengan firman-Nya Al-Qur'anul Karim. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Iqra'u Al-Quran, bacalah kalian semua Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an sebagai penolong, syafi'an sebagai pemberi syafaat, li ashabi, untuk sahabat-sahabat Al-Quran. Siapakah sahabat-sahabat Al-Quran? Sahabat-sahabat Al-Quran adalah orang-orang yang terus membacanya, membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sedemikian orang membaca Al-Quran dapat syafaat Allah melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini firman Allah. Suatu ketika ada seorang kiai di Indonesia datang ke Habaib. Habaib ini, kata beliau, wali. Saat kiai ini berkunjung ke Habaib Sayyidil Wali di Tangerang, Sayyidil Wali ini semuanya membersihkan rumah-rumahnya. Ketika ditanya, "Ya Sayyidil Wali, mengapa engkau sangat menghormati saya? Saya tidak menghormati antum. Saya menghormati mulutmu yang keluar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mengucapkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk kita hormati, karena kita menghormati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir menambahkan definisi tambahan. Al-Quran huwa khuluqu Rasulillah, sebagaimana ungkapan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Al-Quran huwa babullah.
Quran itu adalah khuluq Rasulillah, akhlak-akhlaknya Rasul. Siapapun orang yang membaca Al-Quran tentu akan disunting sama Allah makin baik akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran adalah akhlak Rasul. Al-Quran adalah babullah, pintunya Allah. Kalau kita gambarkan Al-Quran sebagai pintu Allah, ketika ada orang yang membaca Al-Quran, dia berarti membacanya di pintunya Allah, di gerbangnya Allah. Orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang sedang bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang terus membaca Al-Quran, berarti ia belajar beradab sama Rasul, belajar berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas bapaknya Habibana Habib Lutfi Pekalongan, bapaknya Habib Lutfi, kalau ingin memegang Quran, memakai pakaian yang paling wah. Ketika ditanya, mengapa engkau memakai pakaian yang paling bagus? Di mamanya ada dua, di kepala satu, di punggung satu. Saya ingin bertemu Allah. Artinya membaca firman Allah adalah media takarruf yang paling baik untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil-'abd." Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat untuk siapa? Untuk hamba. Mengapa Nabi Muhammad memilih redaksi abdun? Mengapa bukan lil muslim, tapi lil 'abd? Karena puasa adalah media mendekat kepada Allah. Di zaman-zaman yang telah lalu sudah diajarkan berpuasa. Kenapa Quran adalah bahasanya lil 'abd? Semua hamba mendapatkan syafaat. Hamba yang bagaimana? Maka kemudian Quran diturunkan di bulan Ramadan. Untuk siapa Quran diturunkan di bulan Ramadan? Hudan linnas, sebagai petunjuk untuk semua manusia. Karena Quran adalah akhlak Rasul, berarti Quran adalah rahmat untuk seluruh alam. Mana bukti dalilnya? Ada surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, kami menurunkan Al-Quran adalah sebagai obat. Mengapa sebagai obat? Karena kita sering munafik di hadapan Allah. Lagi sholat lupa sama Allah, lagi zikir megang tasbih, mulutnya melafazkan asma Allah, kemudian hati kita ingatnya bukan sama Allah. Lagi sedekah, menulis kata hamba Allah di kertas putih, kemudian sampai rumah diceritakan, saya kemarin habis sedekah 2 juta. Ini menuhankan Allah atau menuhankan dirinya? Maka kita perlu obat. Obat yang bagaimana? Obat lahir batin. Hampir semua ulama tafsir bersepakat bahwa syifa yang ada dalam ayat-ayat 82 tadi adalah obat lahir batin kita, biar kita makin benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapa orang yang membaca Al-Quran, dia terus dibenarkan sama Allah. Wa rahmah, Quran itu sebagai kasih sayang. Karena amalan terbaik adalah tebar kasih sayang sama semua alam. Maka Rasul ketika diutus sama Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan tebar rahmat untuk seluruh alam? Manakala kamu tebar rahmat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-alam huwa kullu ma siwa Allah. Yang disebut alam semesta itu segala sesuatu selain Allah. Karpet akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Tembok ketika kita berbuat baik akan menjadikan saksi kita di hari kiamat. Kenapa? Karena itu alam semesta. Isi alam semesta adalah berupa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat dan rahmat ini khusus untuk siapa?
untuk orang-orang yang beriman. Ngaku Allah ini satu, ngaku Allah ini hebat, ngaku Allah bisa memiskinkan orang yang kaya saat ini, besok bisa miskin dia. Allah mampu mengayakan kita besok saat kita sedang miskin sekarang. Allah mampu membuat kita bodoh saat kita mengaku pintar sekarang, dan lain-lain dan lain-lain. Ini iman, karena iman adalah satu paket. Hatinya beriman, ucapannya kemudian baik, amal perbuatan dan kemudian amal perbuatan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke hadis tadi, asyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abd. Ternyata kita disyafaati puasa sama Quran ketika mengaku diri kita hamba. Apa sih hamba Allah itu? Pelayan Allah, siap diapakan saja sama Allah. Lagi diajak miskin sama Allah, saya siap ya Allah, terima kasih agar saya kembali kepadamu ya Allah. Saya digelar sama Allah kaya raya, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan harta ini, harta engkau menjadikan saya amanah di hadapanmu ya Allah. Kita diamanatkan ilmu ya Allah, terima kasih engkau berikan ilmu kepadaku, tolong bimbing aku agar ilmu ini bermanfaat di hadapanmu ya Allah, dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian puasa, ngomong kepada Allah, Rabbi inni mana'tuhu ta'ama wa syaraba binar tasyafi'ani fi. Ya Allah, aku mencegah makan dan minum di siang hari, maka syafaatilah aku. Masya Allah, alhamdulillah kita beruntung menjadi umat Muhammad. Kita dibilang sama Allah berpuasa, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Allah karena kita menahan lapar dan minum di siang hari. Sebagaimana ungkapan puasa di hadapan Allah, Rabbi inni mana'tuhu ta'ama wa syaraba binar tasyafi'ani fi, maka syafaatilah. Kemudian Al-Quran ngomong kepada Allah, Rabbi inni mana'tuhu nawma bil-laili fasyafi'ani fi. Ya Allah, sesungguhnya aku mencegah, menahan tidur di malam hari, maka syafaatilah aku. Siapa orang yang membaca Al-Quran di malam hari sampai ngantuk-ngantuk, bangun lagi, baca lagi, ia pasti mendapatkan syafaatnya Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penguat, ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran syafi'un bisyafa'. Quran itu pemberi syafaat. Masya Allah, luar biasa. Allah menitipkan kepada Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Musyafa'un, diterima syafaatnya. Wa mahilun musaddaqun. Quran adalah saksi yang dibenarkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi lanjutannya, man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Siapapun orang yang menjadikan Quran sebagai imamnya, Quran di depan, posisinya di depannya, Quran sebagai pembimbingnya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan membimbingnya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang akan mendapatkan bimbingan Al-Quran ke dalam surganya Allah? Jangan muluk-muluk. Kalau surga di akhirat pasti ada. Bagaimana kita mendapatkan surga di akhirat? Ditolak keburukan-keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makin baik sama Allah, kita makin senang sedekah, kita makin senang dengan taklim, kita makin senang sama ulama. Kenapa para ulama tidak senang? Karena ulama adalah pewaris para nabi. Mengapa kita harus menghormati ulama? Karena kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadis Nabi, man safaha aliman wa ka'annama safahani, wa man zara aliman fa ka'annama zarani. Siapa orang yang menunjuk tangan para alim, maka dia sama seperti menunjuk tanganku, kata Nabi. Siapa orang yang berkunjung kepada para alim, para guru kita, maka sama saja dia berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana adabnya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, di langit kedua ketemu Nabi Isa, langit ketiga, keempat, kelima, keenam ketemu nabi-nabi yang lain. Ini bentuk etika yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ja'alahu khalfa dhahrihi,
saqahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, kita mengimani Al-Quran, orang-orang inilah yang akan diantarkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak kenal Al-Quran, orang-orang yang tidak sering baca Al-Quran, dia makin suudzon sama Allah. Dia makin buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sedang tidak punya tali Allah, karena dia sedang tidak berada di pintunya Allah, karena dia tidak sedang dibimbing dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para hadirin yang dirahmati Allah, di etapa maghfirah bulan Ramadan ini, 10 kedua bulan Ramadan, mudah-mudahan kesadaran kita makin tumbuh untuk cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, keturunan kita, orang-orang yang senang Al-Quran, orang-orang yang disunting sama Allah, agar makin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.